Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya sedang bersama dengan Direktur Eksekutif Kadin Sultra, Bang Budiamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, sudah lama sebenarnya kita ingin cerita ya koja-koja. Cuman baru hari ini kita ketemu di kantornya Kadin langsung ya, di Kadin Sultra. Ya, jadi Bang, apa kabar ini Bang? Alhamdulillah baik. Sudah lama kita ini ya. Ya, ingin apa koja-koja diskusi. ya. Dan sekarang kan Abang sebagai Direktur Eksekutif di Kadin Sultra. Bisa dijelaskan Bang, apa itu sebenarnya Direktur Eksekutif Bang? Baik. Apakah sama dengan perusahaan atau bagaimana nih Bang? Baik, baik. Kita mau tahu ini Bang. Baik, makasih. Pada prinsipnya Direktur Eksekutif Kadin itu adalah salah satu organ yang dibentuk oleh Kadin untuk menjalankan tugas-tugas administrasi kantor Kadin. Jadi dia di-SK-kan langsung oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara ke saya. Saya dikasih amanah untuk menjalankan roda organisasi Kadin ini dalam konteks administrasinya. Tapi dalam konteks kebijakan semuanya kembali ke Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara. Prinsipnya Direktur Eksekutif itu adalah dia menjalankan tugas apa yang menjadi perintah dari Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara. Terus Direktur Eksekutif ini sesungguhnya bukan hanya ada di tingkat provinsi, tetapi di tingkat Kadin Indonesia ada juga yang namanya Direktur Eksekutif. Terus di tingkat kabupaten kota yang namanya Kadin itu dijalankan juga oleh yang namanya Direktur Eksekutif. Seperti itu. Terus Direktur Eksekutif itu kalau di Kadin Sulawesi Tenggara di tempat saya bekerja ini itu dibantu oleh beberapa karyawan. Dia bekerja di kantor Kadin ini. Yang pertama itu ada security, ada office boy, ada desain grafis, ada admin yang membantu kerja-kerja saya selaku Direktur Eksekutif. Seperti itu. Ya. Jadi Bang begini ya. Jadi saya sering lihat ini postingannya Abang. Ya. Ini terbang ke sana kemari. Ya. Apakah memang kerjaannya seorang Direktur Eksekutif ini terbang-terbang ke sana kemari atau bagaimana Bang? Ya. Kan kita penasaran ini. Iya, iya, iya. Jadi Abang di Facebook. Iya, iya. Jadi kalau misalkan berangkat kemana-mana itu selalunya membeli undangan. Pertama, memang Direktur Eksekutif ketika bicara tentang bagaimana ada program baru yang diluncurkan oleh Kadin Indonesia, itu selalunya memang melalui Direktur Eksekutif. Tugasnya Direktur Eksekutif adalah mengkomunikasikan kepada pihak pengurus internal Kadin maupun pihak-pihak di luar Kadin, pihak eksternal, khususnya misalkan kepada pemerintah dan masyarakat. Jadi memang bukan berarti dengan jabatan Direktur Eksekutif terus kita terbang kemana-mana, enggak. Itu ketika ada kegiatan seperti itu berarti ada undangan yang saya harus penuhi. Kadang ada di Jakarta, ada di Bau-Bau, ada di wilayah Sulawesi Tenggara, di mana-mana. Ketika ada undangan terkait Kadin, pasti saya akan menghadiri. Ya. Ya kan begini Bang, artinya kebanyakan yang berperspektif bahwa seorang direktur itu kan harusnya tinggal di dalam kantor saja, tapi ternyata memang Direktur Eksekutif Kadin ini berbeda ya. Iya. Jadi Abang sudah cerita ya, itu artinya, ternyata aktif. Iya. Ya dan terkait Bang, kegiatan hari ini hari ini ada kegiatan ya di Kadin Sultra yang dihadiri oleh para Direktur Eksekutif dan OKK. Ya. Mungkin Abang bisa cerita tentang ini Bang. Jadi terkait kegiatan hari ini, tepatnya di tanggal 15 Juni 2023 ini bertempat di Aula Kantor Kadin. Ada satu kegiatan yang kita selenggarakan yang berjudul itu Rapat Kerja Direktur Eksekutif dan Bidang OKK Kadin Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Ini dimaksudkan bahwa kemarin sebelum ini diadakan kegiatan, ini menindaklanjuti hasil rapat kerja Direktur Eksekutif Kadin Provinsi seluruh Indonesia yang diadakan di Jakarta. Apa yang kita dapatkan, apa yang saya dapatkan di Kadin Indonesia waktu kegiatan rapat kerja Direktur Eksekutif seluruh Indonesia itu yang saya mau transformasikan ke teman-teman para Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Intinya adalah apa yang diharapkan bahwa sesungguhnya program-program Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Kabupaten Kota itu
harus dia sinergi. Karena Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Arsyad Rashid itu mendukung, mengangkat sebuah program, ada 3. Yang pertama adalah Kadin ini Kadin baru yang inklusif, kolaboratif, dan progresif. Nah, ini harus sampai ke seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui kepemimpinan Bapak Anton Timbang selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, kita mengangkat satu jargon yang namanya satukan hati, bangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara. Karena memang Kadin ini dituntut bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 kabupaten kota ini. Kita berharap sesungguhnya para teman-teman ketua-ketua Kadin dan pengurus serta jajarannya di kabupaten kota lebih menerapkan konsep 3 inklusif, kolaboratif, dan progresif. Inklusif itu maksudnya apa? Kita harus keluar dari setiap potensi-potensi daerah itu harus dikembangkan. Kemudian potensi telah dimunculkan, diketahui, dikembangkan, maka dia harus dikolaborasikan. Kolaborasi kepada siapa? Ada 3 pihak. Pertama adalah dunia usaha. Para pengusaha dia harus melirik semua potensi yang ada. Yang kedua, pemerintah. Secara otomatis pemerintah daerah itu harus dia seiring sejalan dengan program Kadin ini. Dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Sebagai harapan bahwa masyarakat ini bisa sejahtera. Perekonomiannya. Seperti itu intinya sehingga Kadin ini betul-betul diharapkan bisa mengemban misi yang mulia terkait tentang persoalan perbaikan ekonomi masyarakat. Seperti itu. Di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara. Oke, Bang, apa terkait ketika ada tadi kan Abang sempat membahas bahwa sinergitas jadi bahasanya mungkin sinkronisasi antara program Kadin Indonesia dan Kadin daerah. Iya, Kadin daerah dan pemerintah daerah. Iya. Ketika misalnya Bang ada sesuatu yang tidak membuat berjalan lancar ini konektivitas ini, kira-kira yang mengambil alih apakah memang direktur eksekutif atau mungkin ada bidang lain, Bang? Oh, tidak. Jadi direktur eksekutif itu adalah menjalankan program yang diprogramkan oleh, yang telah diprogramkan oleh para pengurus. Para pengurus. Misalkan di Kadin Sulawesi Tenggara kan ada beberapa pengurus yang melalui namanya wakil ketua. Wakil ketua bidang investasi, wakil ketua macam-macam bidang yang ada. Mereka memunculkan program. Nah, direktur eksekutif tugasnya adalah bagaimana program ini sampai. Misalkan program ini tentunya harus dibicarakan dengan pihak pemerintah. Tugasnya direktur eksekutif adalah membuat suratnya misalnya untuk disampaikan ke pemerintah, ke masyarakat. Itu menjadi domainnya direktur eksekutif. Tetapi yang mengemas program adalah pengurus Kadin. Sesuai dengan tupoksinya, sesuai bidangnya. Contoh misalnya seperti Kabupaten Muna tadi. Seperti Kabupaten Muna ada usulan untuk bagaimana tol laut itu bisa dikembangkan. Dikembangkan artinya dari Muna itu sampai ke tidak hanya sampai Makassar, tapi masuk ke wilayah Surabaya. Ini menjadi program Kadin. Tapi di mana perannya direktur eksekutif? Direktur eksekutif adalah menyampaikan program itu kepada pihak terkait. Contohnya pemerintah, pihak pengusaha. Tapi dia tidak mengeksekusi, dia hanya menjalankan. Gitu. Itu perannya direktur eksekutif. Oke, siap. Ya, jadi Bang, kira-kira apa target-target dari Abang sebagai selaku direktur eksekutif yang akan dilakukan di kedepannya ini, Bang? Baik. Yang pertama, program direktur eksekutif ini tetap kita berkolaborasi dengan teman-teman Kadin Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Tenggara, sehingga program Kadin Indonesia ketika dia turun dengan Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten Kota itu bisa sinergi dia. Apa yang menjadi program Kabupaten Buton misalnya, Kota Bau-Bau misalnya, itu bisa terekspos. Dan kalau tidak hanya berhenti di Kota Bau-Bau atau berhenti di Kabupaten Buton, tapi ini bisa diangkat ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan ke level nasional bahkan internasional. Seperti itu, karena Kadin Indonesia ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini rumahnya para pengusaha. Rumah para pengusaha, baik pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil, pengusaha mikro, dan pengusaha ultra mikro. Itu menjadi domainnya Kadin. Seperti itu. Oke. Mungkin Bang, sekian baik kerja kita kali ini. Kita
Untuk closing statement Bang, kira-kira apa yang ingin disampaikan Abang sebagai Direktur Eksekutif Kadin Sultra kepada masyarakat ataupun kepada Baik. orang-orang yang sedang menonton ini Bang? Baik, pada prinsipnya saya selaku Direktur Eksekutif Kadin Sulawesi Tenggara, hanya satu yang saya harapkan, mari kita senantiasa bersama-sama untuk bagaimana berpikir seiring sejalan, sehingga perekonomian di Sulawesi Tenggara ini bisa kita tumbuh dan kembangkan, dan masyarakat bisa lebih sejahtera, dan sekali lagi selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, terima kasih Bang. Jadi ya sekian koja-koja kita kali ini. Nantikan koja-koja berikutnya di segmen lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Katina Tanah Mulia. Kabar Katina Tanah Mulia. Terima kasih Bang. Terima kasih.